Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Hari ini kita mau belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang pertama. Mari anak-anakku kita perhatikan pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan percakapan cicak dan kecoak. Yuk kita baca sama-sama. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoak? Tanya si cicak. Manusia selalu membuang sampah di sini, kata si kecoak. Anak-anak, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Kata si cicak. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan menjadi kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Anak-anak, kata kecoak. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini apa sih isinya dari percakapan cicak dan kecoak ini, anak-anak? Nah, ini membahas tentang kebersihan yang selalu membuang sampah sembarangan. Nah, ini kecoak berandai-andai kalau menjadi manusia akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, supaya rumah akan selalu bersih dan sehat. Kalau membuang sampah sembarangan, rumah akan menjadi bau dan sarang penyakit. Di situ banyak sekali kuman, anak-anak. Maka kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Perhatikan gambar ini, anak-anak. Ini adalah gambar rumah yang bersih dan sehat. Nah, ini ciri-cirinya rumah yang bersih dan sehat. Ciri-cirinya adalah tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, perawatan rumah tangga juga tersusun rapi, rumah dicat dengan warna yang menarik. Ini adalah ciri-ciri rumah yang bersih. Berbeda anak-anak dengan rumah yang tidak bersih. Coba amati gambar ini, anak-anak. Ini merupakan ciri rumah yang tidak bersih. Ciri-cirinya apa, anak-anak? Banyak sampah yang berserakan dan bau, debu-debu tidak dibersihkan, peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi, cat temboknya ya juga pudar. Ini merupakan rumah yang tidak bersih. Nah, anak-anak memilih mana, rumah yang sehat atau yang kotor? Hindari rumah yang tidak bersih ya, anak-anak ya. Nah, bacaan ini kita baca ya, nak. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya loh. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit, anak-anak. Ya. Nah, kalau rumah kotor itu banyak sarang penyakit ya, anak-anak. Nah, sarang penyakit tentu terus menyerang manusia karena penghuninya di rumah yang tidak sehat. Badan kita akan lemah, lesu, nafsu makan kita juga akan berkurang. Maka anak-anak, kita hindari rumah yang tidak bersih. Dalam bacaan ini, anak-anak, ada makna kosakatanya, yaitu ada sampah. Kita mau tahu arti kosakatanya. Ada kotor, sampah, bau. Nah, ini apa artinya, anak-anak ya? Kotor artinya tidak bersih, terkena noda.
Sampah, barang atau benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Kuman, binatang yang sangat kecil dapat menyebabkan penyakit. Bau, suatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman. Nah, indera penciuman kita adalah hidung anak-anak. Jadi ini arti dari kosakata dalam bacaan tadi. Nah, sampah, kuman, dan bau. Nah, ini anak-anak, rumah yang bersih dan sehat, perabotannya tertata rapi. Nah, ini anak-anak banyak benda-benda atau macam-macam benda yang kita ketahui. Nah, di sini ada uang, ada kaset CD, jam, roda, cincin, dan piring, mangkok, gelas, botol, dan makanan ya. Ada donat, ada kue tar, ada pizza, nah ada kue kaleng. Ini benda-benda yang ada di rumah dan berbentuk lingkaran. Nah, kaleng, cangkir, dan mangkok, botol, ini permukaannya berbentuk lingkaran. Bendanya yang ada di sekitar kita. Lalu anak-anak ada yang benda berbentuk persegi. Nah, ini anak-anak perhatikan. Nah, dan ada benda-benda juga berbentuk persegi panjang. Contohnya buku tulis, jendela. Nah, lalu juga ada benda-benda yang berbentuk segitiga. Kita mau belajar bersama-sama anak-anak ya tentang benda ruas garis atau sisi. Nah, ini perhatikan anak-anak gambar. Nah, ini contohnya gambar keset. Keset ini ada berapa sih ruasnya? Yang namanya ruas garis ini garis yang membatasi suatu bidang. Ruas garisnya yang mana ya anak-anak ya? Yang ini dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi keset ini ruas garisnya ada 4 anak-anak. Ada 4 anak-anak. Nah, ini juga ada ya. Ini juga ini keset ini tadi berbentuk persegi panjang ya anak-anak. Berarti persegi panjang memiliki ruas garis 4 ya anak-anak. Nah, ini Bu Guru juga punya lap ini. Nah, lap ini bentuknya persegi. Persegi ini juga memiliki 4 ruas garis. Nah, contoh ini 1, 2, 3. Nah, ada berapa anak-anak ruas garisnya? Ini ada 4. Persegi ini kita gambar ya anak-anak bangun datar. Nah, bentuknya bangun datar. Berarti persegi ini memiliki ruas garis sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi ruas garis persegi ada 4 ya anak-anak ya. Nah, ini anak-anak, ini gambar dari ruas garis. Nah, seperti ini juga ada segitiga ini mempunyai ruas garisnya ada 3 anak-anak. Coba perhatikan anak-anak. Nah, ini lalu ada juga layang-layang. Bangun layang-layang ini ruas garisnya ada berapa ya? Ada 4 juga anak-anak. Nah, ini kita akan belajar macam-macam bangun datar dengan jumlah ruas garis yang ini. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Nah, ada berapa ya ruas garisnya? Ya, ruas garisnya ada 3 anak-anak. Ini namanya segitiga. Nah, ini segitiga itu ruas garisnya ada 3. Nah, bangun ini juga namanya segitiga sama kaki anak-anak. Jumlah ruasnya juga 3 anak-anak. Nah, ini juga bangun datar segitiga. Ini namanya segitiga siku-siku. Ayo anak-anak, ada berapa ruas garisnya? Coba kita hitung anak-anak. Oh iya, jumlah garisnya ada 3. Berikutnya ini segitiga sembarang. Jumlah ruas garisnya juga ada 3 anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak,
ada bangun belah ketupat. Coba kita hitung jumlah ruas garisnya. Ya anak-anak, ada 4 ruas garisnya. Nah yang di bawahnya juga ada ini anak-anak, namanya layang-layang. Nah jumlah ruas garisnya ada berapa ya anak? 4, sama ya anak-anak ya. Nah sekarang persegi ya anak-anak. Persegi ruas garisnya ada 4. Lalu persegi panjang jumlah ruas garisnya juga ada 4 anak-anak. Nah sekarang kita mau belajar lagi anak-anak, benda apa ini ya? Ya ini namanya jajar genjang. Berapa ya jumlah ruas garisnya ya anak-anak? Ya ruas garisnya ada 4 anak-anak. Ini yang bawahnya yaitu bangun trapesium. Jumlah ruas garisnya juga ada 4 anak-anak. Nah anak-anak juga perlu diketahui ini bangun segi 5. Nah berapa ya jumlah ruas garisnya ya anak-anak? Coba kita hitung. Nah ruas garisnya itu ada 5 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5 ya anak-anak. Berikutnya yaitu ini namanya segi 6. Ada berapa ya anak-anak ruas garisnya? Iya anak-anak, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi ada 6 ya anak-anak ruas garisnya. Bangun data yang terakhir yaitu ini namanya lingkaran. Ya berapa ya anak-anak ruas garisnya? Iya lingkaran ini jumlah ruas garisnya ada 1 anak-anak. Ruas garis itu sama artinya sisi anak-anak. Nah demikianlah kita pembelajaran hari ini. Nah sampai jumpa lagi ya anak-anak. Dadah.